Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan saat ini kelompok kami akan mempresentasikan pembahasan kami, yaitu prosedur akuntansi non-kas, transaksi yang bersifat akrual, dan jurnal penutup. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu yang pertama Salika Keongian, kemudian ada Nur Intan Awal, kemudian ada Rafael Makarau, kemudian berikutnya ada Anastasia Kalensun, dan berikutnya ada Gracia Rondonu, dan terakhir ada Afriani Akai. Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual. Prosedur akuntansi atas transaksi yang bersifat akrual dimaksudkan untuk membukukan hak atau kewajiban pada neraca SKPD yang sudah timbul meskipun transaksi pengeluaran atau penerimaan kas belum terjadi. Pembukuan transaksi yang bersifat akrual tersebut meliputi 1. Pencatatan persediaan, 2. Pencatatan piutang yang akan diterima pada tahun yang akan datang, contoh piutang retribusi, 3. Pencatatan kewajiban yang akan dibayar pada tahun yang akan datang, contoh belanja yang masih harus dibayar. Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK SKPD saja berdasarkan data-data yang ada yang meliputi langkah-langkah berikut. 1. Membuat bukti memorial berdasarkan bukti bahwa telah timbul hak dan kewajiban yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan meskipun pengeluaran atau penerimaan kas belum terrealisasi. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi dan atau kejadian, dan jumlah rupiah. 2. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum untuk membukukan transaksi-transaksi yang bersifat akrual. 3. Menyiapkan kertas kerja atau worksheet 10 lajur sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Penggunaan kertas kerja ini bukan merupakan suatu keharusan, tetapi hanya merupakan alat bantu untuk memudahkan proses pembuatan laporan keuangan manual. 4. Membuat neraca saldo. Angka-angka pada neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. 5. Memindahkan jurnal transaksi yang bersifat akrual dari jurnal umum ke kolom penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Selanjutnya kita masuk pada contoh jurnal atas transaksi yang bersifat akrual. Yang pertama ada jurnal penyesuaian untuk membukukan persediaan. Berdasarkan inventarisasi fisik pada tanggal 31 Desember 2009, ditemukan alat tulis kantor berupa kertas HVS sebanyak 10 rim dengan harga beli terakhir Rp32.000 per rim. Jurnal untuk membukukan persediaan tersebut yaitu persediaan pada cadangan persediaan sebesar Rp320.000. Rp320.000 ini diperoleh dari 10 rim dikali dengan Rp32.000 per rim. Selanjutnya, yang kedua yaitu jurnal penyesuaian untuk membukukan piutang retribusi atau piutang lainnya di SKPD. Berdasarkan inventarisasi fisik dokumen pada tanggal 31 Desember 2009, ditemukan ada SKR yang belum dibayar senilai 20 juta. Jurnal penyesuaian untuk membukukan piutang retribusi tersebut yaitu piutang retribusi pada cadangan piutang sebesar Rp20 juta. Yang selanjutnya ada contoh jurnal penyesuaian untuk membukukan utang belanja. Misalnya pada tanggal 31 Desember 2009, tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon pada bulan Desember sebesar Rp3 juta belum dibayar. Jurnal penyesuaian untuk membukukan kewajiban tersebut yaitu dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek pada utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3 juta. Slide selanjutnya, prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun.
Prosedur akuntansi penyesuaian akhir tahun dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan membuat yang pertama, jurnal penyesuaian untuk mereklasifikasi bagian TPA atau TGR yang akan diterima pada tahun depan. Yang kedua, jurnal penyesuaian atas belanja UP yang SP2D GU nihilnya belum diterima. Yang ketiga, jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum disetor ke kas daerah. Selanjutnya, prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK SKPD berdasarkan data-data yang ada yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada, yaitu bahwa terdapat bagian TPA atau TGR yang akan diterima tahun depan. Kedua, mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum dalam bentuk jurnal penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu. Yang ketiga, menyiapkan kertas kerja atau worksheet 10 lajur sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Yang keempat, membuat neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakkan di kolom neraca saldo yang terdapat pada kertas kerja. Yang kelima, memindahkan jurnal penyesuaian atas saldo akun-akun tertentu dari jurnal umum ke kolom penyesuaian yang terdapat pada kertas kerja. Yang keenam, menyesuaikan neraca saldo dengan memperhitungkan jurnal tersebut di atas dan menjadi neraca saldo setelah penyesuaian yang terdapat pada kolom tersendiri di kertas kerja. Yang ketujuh, mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen LRA dan memindahkannya ke dalam kolom laporan realisasi anggaran yang terdapat pada kertas kerja. Yang ke-8, berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, PPK SKPD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen neraca dan memindahkannya ke kolom neraca yang terdapat pada kertas kerja. Dan yang terakhir, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan LRA sebagai catatan neraca yang dihasilkan belum final karena PPK SKPD belum membuat jurnal penutup. Slide berikutnya merupakan contoh dokumen kertas kerja atau worksheet yang bisa teman-teman lihat, yang bisa dilihat di slide berikut. Jurnal penyesuaian akun tertentu dalam menyusun laporan keuangan. 1. Jurnal penyesuaian untuk membuka reklasifikasi bagian lancar TGR. Contohnya, pada tanggal 2 Februari 2009, seorang pegawai yang telah menghilangkan keandaran dinas mendatangi surat keterangan tanggung jawab untuk SKTM. Dalam surat tersebut dinyatakan kesanggupan dia untuk membayar ganti rugi sebesar 24 juta yang akan diangsur setiap bulan sebesar 1 juta dimulai tanggal 2 Maret 2009. Diasumsikan bahwa selama tahun 2009. Contoh jurnal yang harus dibuat, yang pertama, jurnal PPK SKPD untuk membukukan bagian lancar TGR di akhir tahun adalah sebagai berikut. Pertanggal 31 Desember, bagian lancar TGR terdapat pada debit dan cadangan piutang terdapat pada kredit. Selanjutnya, jurnal yang harus dibuat PPK SKPD untuk mengurangi saldo TGR di akhir tahun adalah pertanggal 31 Desember diinvestasikan dalam aset lainnya di debit yaitu 12 juta dan di kredit TGR sebesar 12 juta. 2. Jurnal penyesuaian atas belanja UP atau GU yang SP2D GU nihilnya belum diterima. Contohnya, pada akhir tahun terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar 500.000 dan terdapat pengeluaran untuk belanja barang sebesar 2 juta yang SP2D GU atau SP2D GU nihilnya belum terbit. Menurut SEB Akadem nomor 900/316, pengeluaran uang melalui bendahara pengeluaran sudah dibukukan sebagai belanja tanpa menunggu SP2D GU atau GU nihilnya terbit. Oleh karena itu, pada akhir tahun diperlukan penyesuaian agar laporan keuangan menjadi sesuai dengan SAP. Jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk merevisikan belanja yang SP2D GU nihilnya belum terbit adalah sebagai berikut. Per tanggal 31, kas di bendahara pengeluaran
terdapat di debit sebesar 2 juta dan belanja barang terdapat di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya yang ketiga, jurnal penyesuaian atas pendapatan yang pada akhir tahun belum disetor ke kas daerah. Contohnya, pada akhir tahun terdapat saldo kas di bendahara penerimaan sebesar 1 juta yang belum disetor ke kas daerah. Menurut SE BAKD nomor 900/316, penerimaan kas di bendahara penerimaan sudah dibukukan sebagai pendapatan walaupun uangnya belum disetor ke kas daerah. Oleh karena itu, pada akhir tahun diperlukan penyesuaian laporan keuangan menjadi sesuai dengan SAP, jurnal penyesuaian yang diperlukan untuk mereklasifikasi pendapatan yang uangnya belum disetor ke kas umum daerah. Contoh jurnalnya sebagai berikut. Per tanggal 31 Desember, pendapatan sebesar 1 juta di debit dan pendapatan yang ditangguhkan sebesar 1 juta di kredit. Prosedur akuntansi jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Dan prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK SKPD saja berdasarkan data-data yang ada, yang meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi, dan atau kejadian dan jumlah rupiah. Yang kedua, mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum dalam bentuk jurnal penutup. Yang ketiga, menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran sebelum jurnal penutup. Yang keempat, memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun-akun nominal yang terkait. Yang kelima, menyusun neraca setelah jurnal penutup. Untuk contoh jurnal penutup, seperti contoh pendapatan pada apropriasi belanja dan devis pada belanja, estimasi pendapatan dan surplus. Kesimpulannya adalah prosedur akuntansi non-kas di SKPD meliputi prosedur akuntansi koreksi kesalahan, prosedur akuntansi pembukaan atas transaksi yang bersifat akrual, prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun, prosedur akuntansi jurnal penutup, bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD adalah bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi. Jika ada adalah memorial harus memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi, dan atau kejadian dan jumlah rupiah. Buku yang digunakan dalam prosedur akuntansi adalah non-kas di SKPD hanyalah buku jurnal umum. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.